Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tips dan triks bagaimana lulus uji kompetensi bidan. Tetap tonton channel ini ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tips dan trik bagaimana lulus uji kompetensi kebidanan. Yang pertama, teman-teman harus mengenali bagaimana sih cara metode belajar teman-teman itu. Misalkan, yang pertama, misalkan belajar sambil mendengarkan musik. Ya, teman-teman berarti menghafal ataupun membaca itu harus sambil mendengarkan musik. Yang kedua, misalkan kalian dengan suasana yang sunyi, hening, gak ada gangguan dari siapapun, itu ya. Terus yang ketiga, misalkan belajarnya harus sambil ngobrol ya, baru bisa masuk. Itu tergantung teman-teman ya. Jadi setiap metode belajar masing-masing itu berbeda-beda. Jadi kalian itu harus belajar dengan enjoy ya. Jangan ada keterpaksaan, harus dengan hati yang benar-benar ingin belajar. Oke. Yang kedua, triknya itu adalah kalian harus mengenali blueprint soal yang akan diujikan pada saat nanti. Jadi kalian harus mengetahui materi-materi apa sih yang akan keluar pada saat uji kompetensi. Biasanya ada tuh kisi-kisi ya. Jadi nanti kalian harus belajar tentang kisi-kisi tersebut. Biasanya tidak jauh dari soal tersebut. Dan nanti kalian itu harus mengetahui presentasi yang diujikan itu berapa persen. Misalkan kehamilan itu harus mencapai 5 soal harus yang benar. Terus persalinan harus 10 soal. Jadi sesuai dengan presentasi masing-masing ya. Jadi kalian harus memahami kisi-kisi tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman harus mengetahui bentuk, waktu, dan jumlah soal tersebut. Jadi biasanya pada saat uji kompetensi itu pilihan ganda ya. Jadi teman-teman harus fokus nih. Biasanya soal uji kompetensi itu berupa analisis. Jadi kalian harus menganalisis kasus yang terjadi. Terus biasanya soal pada saat uji kompetensi itu 180 menit. Jadi teman-teman itu harus mengerjakan satu soal itu 1 menit ya. 1 menit itu berarti membutuhkan waktu 180 menit. Yang keempat, kalian harus mengetahui bagian-bagian dari soal tersebut. Biasanya soal uji kompetensi itu sudah lulus verifikasi. Jadi yang tadinya soalnya panjang sudah menjadi sederhana. Biasanya bagian-bagian soal tersebut yang pertama itu biasanya kasus. Jadi kasus itu adalah ilustrasi atau gambaran kejadian seseorang. Jadi kalian harus jeli, kalian harus mengetahui gejalanya apa. Jadi kalian harus tahu nih, kalian harus baca tentang gejala-gejalanya seperti apa. Jadi kalian paham apabila ada suatu kasus pada saat uji kompetensi. Yang kedua itu bagian soal, biasanya pertanyaan soal. Nah, pertanyaan soal itu biasanya diawali dengan kata tanya. Jadi, kalian itu pada saat mau mengerjakan soal harus dibaca dulu pertanyaannya baru ke kasus. Nah, biasanya pertanyaan soal itu yang meliputi prioritas masalah yang harus dilakukan. Terus yang kedua itu biasanya tindakan apa sih yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalian harus
pertanyaan dulu, baru ke kasus agar tidak membuang waktu. Yang ketiga itu bagian-bagian dari soal biasanya pilihan jawaban atau option. Nah, pada saat teman-teman membaca soal itu biasanya pertanyaannya itu kalian itu kok ini yang A benar ya, yang B benar, yang C benar, yang D benar, yang E benar. Jadi sekilas teman-teman mengira itu benar semua, padahal ada salah satu jawaban yang paling benar. Jadi kalian harus benar-benar jeli terhadap soal tersebut. Jadi kalian harus mengetahui nih gejala-gejala apa pada misalkan dengan kasus plasenta previa nih, apa aja sih gejalanya. Nah, kalian harus cermat ya, pasti ada yang paling benar. Terus kalian harus benar-benar konsentrasi dalam mengerjakan soal tersebut, harus benar-benar cermat. Yang kelima, tipsnya itu cobalah tenang dalam mengerjakan soal. Jadi teman-teman, kalau misalkan mengerjakan soal itu jangan tergesa-gesa. Kalian harus tetap tenang agar kalian bisa berkonsentrasi dan memahami kasus pada soal tersebut, sehingga kalian akan menjawab dengan benar. Yang keenam tipsnya yaitu tetap berpikir positif. Jadi teman-teman itu harus berpikir positif bahwa kalian mampu mengerjakan soal uji kompetensi tersebut. Jangan jadikan beban ya teman-teman uji kompetensi itu, karena uji kompetensi itu sudah dipelajari sebelumnya di bangku kuliahan. Jadi tidak akan jauh soal materinya pada saat diujikan. Terus kalian juga harus merefresh kembali, mempelajari kembali materi yang telah diajarkan di bangku kuliahan, sehingga kalian mampu mengerjakan soal-soal tersebut. Yang ketujuh, tipsnya agar lulus uji kompetensi adalah percaya diri. Jadi kalian harus percaya diri bahwa kalian bisa. Terus kalian jangan ketergantungan terhadap teman kalian, karena belum tentu teman kalian itu benar. Dan kalian harus bersikap jujur ya teman-teman, karena kalau misalkan kalian tidak jujur, nanti kalian akan menanggung resikonya. Yang kedelapan tipsnya itu adalah gunakan waktu teman-teman semaksimal mungkin. Jadi kalian harus mengerjakan soal itu dengan teliti. Terus kalian apabila pada saat mengerjakan soal tersebut kalian merasa sulit dan tidak bisa menjawab soal tersebut, coba kerjakan soal yang lain terlebih dahulu agar tidak membuang waktu soal-soal selanjutnya. Ketika sudah selesai semua yang kalian ketahui soal tersebut, baru kalian kembali ke soal yang kalian tidak tahu dan cermati lagi soalnya. Yang kesembilan tipsnya itu yaitu jawab semua pertanyaan soal uji kompetensi. Jadi pada saat kalian mengerjakan soal uji kompetensi, jangan ada pertanyaan yang dilewati. Jadi harus dijawab semua. Misalkan 180 soal, harus 180 soal yang kalian jawab. Jadi tidak ada misalkan kalian tidak jawab akan mendapatkan nilai sekian, tetap nilai 0 ya. Jadi kalian harus tetap jawab meskipun tidak tahu, siapa tahu jawaban Anda benar. Betul? Yang 10, kalian harus selalu mengikuti tryout. Jadi tryout itu latihan sebelum uji kompetensi. Biasanya pada saat tryout itu soalnya tidak akan jauh berbeda pada saat kalian uji kompetensi. Jadi kalian harus ikut ya pada saat tryout, meskipun biasanya tryout itu bayar ya, tapi kalian harus benar-benar berlatih pada saat tryout. Biasanya itu sama pada saat uji kompetensi, biasanya itu pada saat mau tryout itu briefing dulu. Nah terus pada saat briefing pengarahan dulu,
bagaimana sih uji kompetensinya, terus pengerjaan soalnya dalam waktu berapa menit. Nah, jadi kalian harus tetap ikut tryout. Yang terakhir tipsnya adalah berdoa. Doa itu adalah motivasi kekuatan kita, motivasi semangat kita. Kalian minta restu kepada kedua orang tua kalian, karena doa orang tua adalah doa yang paling dikabulkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Kita sudah belajar, kita sudah berdoa, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap semangat, jangan menyerah, dan cair. Baik, cukup sampai di sini tip dan trik pada saat uji kompetensi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diaplikasikan terhadap teman-teman. Semoga kalian lulus uji kompetensi bidan dan menjadi bidan yang dibanggakan oleh semua orang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.